Kamu ustadz kan? Makanya saya bertanya sama kamu gitu loh. Nah, kan saya jawab, saya nggak pernah Tapi yang Yesus. Justru Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yesus mati. Saya nggak pernah mengklaim Yesus itu adalah hina, nggak pernah. Saya nggak pernah mengklaim ini Yesus ada terdaftar namanya ya orang yang menghina Yesus ya. Si Jibril, tunggu dulu, si Mama Peot, ya. Satu lagi siapa? Si Zuma, si itu. Banyak kalian terdaftar nama kalian di sini yang menghina Yesus. Ya, saya nggak pernah menghina Yesus terkutuk, tapi di Bible-nya yang mengatakan Yesus terkutuk kan? Tidak ada di Bible yang mengatakan Yesus terkutuk. Yesus adalah Tuhan. Sekarang gini, Bunda Amoy, kalau mau ngomong saya nggak apa-apa. Yang lain diam dulu. Saya tanya Bunda Amoy. Tolong tampilkan datanya di Bible bahwa Yesus itu mengaku dirinya Tuhan. Bapa Roh Kudus, aku adalah satu, kata Yesus. Itu ada di Bible ya. Kenapa kalian bilang Yesus bukan Tuhan? Kenapa itu? Saya tanya kamu dulu kenapa? Akulah jalan yang lurus katanya. Ya, Amoy, saya tanya, arti Tuhan itu apa, Amoy? Ya, arti Tuhan adalah Yesus. Dia Tritunggal. Definisi Tuhan itu apa? Saya bertanya sama kamu dulu ya. Sama kamu dulu. Kita ngobrol pelan-pelan Bunda Amoy. Jadi nggak perlu pakai emosi. Di Komal saya beda ini sama yang lain Bunda Amoy. Saya ingin enggak untuk yang lain-lain kalian kan kenapa kalian seperti itu sama kami gitu loh. Bunda Amoy. Seolah-olah agama kalian paling benar, agama kalian paling masuk surga dulu. Enggak. Sorga itu bukan miliknya orang Islam doang. Miliknya seluruh alam tuh bisa masuk surga suka-suka, terserah. Selain Islam, kalian kutuk jangan masuk surga. Kalian bilang, Yesus itu bukan Tuhan, digantung di kayu salib, pakai kolor dia ini segala macam, apalagi sama Mak Peot itu. Samanya kalian. Allah. Amoy, faktanya gimana? Yesus pakai jubah. Yesus adalah Tuhan. Yesus Tuhan. Amoy tadi bilang Yesus pakai kolor di tiang salib, kan Amoy yang ngomong bukan saya. Faktanya kalian Yesus. Saya bilang rombong-rombongan kalian itu kan ngomong seperti itu terus. Kalian jelekkan Yesus, Kan yang ngomong Amoy bukan saya. Kan dari tadi yang ngomong Amoy bukan saya. Ya karena kamu ustadz maka saya bertanya sama kamu. Nah justru saya jawab bahwa keimanan saya, Nabi Isa yang dibilang Yesus itu tidak pernah disalib. Bunda Amoy tahu nggak lambang salib itu? Kalau belajar sejarah, orang kalau udah ngelihat salib itu sesuatu yang sangat menakutkan loh. Apa menakutkan? Itu lambang Tuhan, tahu kau? Lambang kebenaran, kiri, kanan, atas, bawah. Gunanya orang disalib tuh diapain sih? Dihidupin atau dibikin mati sih? Kau bilang pula lambang salib. Salib ada lambangnya itu atau kau apa? Di atas, di bawah, di kiri, di kanan, itu lambang Tuhan. Nah sesungguhnya. Oh gitu. Berarti istri saya tuh tiap hari ada lambang tuh. Karena kalau lagi ngejemur ada di situ, Moy. Kau pikir apa? Kau pikir toko yang jemuran? Nggak ada otak kau bicara. Sama kau seperti kawan-kawanmu ku tengok. Jelekan Yesus. Yesus kayak gini. Setiap hari kayak gitu konten kalian, nggak ada konten bermanfaat kalian. Kita kasih dia bicara, kita kasih biar dia bicara. Kita semua diam, biar Ustadz aja yang menjawab. Bentar dulu Mbak. Amoy, kalau bicara sama Ustadz saya, jangan pakai kau. Hargai seorang Ustadz. Aku urusan sama kau. Aku punya urusan sama si Ustadz, bukan sama kau. Diam kau. Ya nggak kau yang diam sama kau. Turun sini. Ya. Kalau nggak senang kau turun. Sama kau. Mau diturunkan tuh gimana nih? Ustadz aku kau. Kau kayak mau ditendang ini orang. Biar aja Tiara. Aku bicara sama si Ustadz, bukan sama kau, tau kau. Mau ditendang ya? Kau yang marah-marah. Aneh kau ini. Kau yang marah-marah. Biarkan dia gitu. Biarkan begitu.
Iblis kau, penyembah iblis kau. Saudara, biarkan menghina gitu. Sembah sama kotak itu. Kotak ku sembah, kotak ku sembah. Jangan kau asal ngomong aja kau. Kau melewatkan manusia, kau cuma manusia kau bangkai. Kau yang bangkai toh kau. Sembah kotak sama kau. Istighfar Kau penyembah kotak kau. Toh kau penyembah kotak kau. Batu kau sembah, batu kau cium. Bangjo, semua. Sini izin Bunda aja nih nanganin perempuan ini. Jangan marah-marah. Jangan marah-marah, iya. Kasih. Kan saya nggak pernah kan Bunda Amo yang minta naik. Asalnya mas saya nggak taikin. Ya Bunda kan Amo saya bertanya tadi kan Ustadz, bertanya sama kamu tadi Ustadz, saya bilang kan, saya tidak bertanya sama yang lain. Tidak ada seperti sama yang lain, sama kamu saya bertanya, kenapa kalian selalu membawa Yesus? Kubilang kan, seperti mak lampir itu satu, si Jibril, si Zuma. Kenapa seperti itu? Saya nggak pernah bawa Yesus. Saya dari tadi ngaji tentang Quran saya. Iya, saya bertanya sama kamu, kan kawan-kawan kamu seagama sama kamu, wajar saya bertanya. Amoy kan sudah dijawab, Amoy. Udah diam kau. Aku nggak bicara sama kau. Aku bicara sama Ustadz, diam kau. Amoy tanya gitu ya, membiarkan menghina ya. Sama saya, Amoy. Tanya sama mereka, jangan tanya sama saya, Bunda Amoy. Paham ya? Saya tanya sama mereka, ku penjarakan si Olan, penjarakan. Kau pikir takut aku di penjara? Makanya aku di penjara, tau kau. Bunda Olan, sabar. Kenapa Bunda Olan nggak bisa sabar? Kan ngomongnya sama saya, bukan kalau sama yang lain silahkan. Saya aja nggak pernah kok, Bunda. Iya loh Ustadz, gini loh Ustadz. Aku bicara sama kaunya Ustadz, bukan sama orang ini aku bertanya. Dia yang ribut. Ya, kan bisa baik-baik, Olan. Kan kita bisa baik-baik. Ya kan? Iyalah, baik-baik kita bicaranya gitu kan. Nah, kenapa orang-orang kok pada ngomong? Ya kalau orang-orang yang ngomong nanya sama dia, jangan nanya sama saya, Olan. Saya buka kajian khusus teman-teman muslim. Iya memperkenalkan tentang kitab suci saya. Iya gini loh Ustadz, karena gini Ustadz. Dengan Bible nggak ada kepentingan saya dengan yang lainnya. Karena gini loh Ustadz, kan kawan-kawan maunya itu yang supa serapah sama Yesus kan. Makanya ku tanya sama mereka, tegur lah Olan, tegur. Ya, kau Ustadz, bertanyalah aku sama kau kan, gimana itu hukumnya kalau orang agama kalian menghasut orang lain masuk ke agama kalian kafir-kafirkan orang gitu loh. Kenapa seperti itu kawan-kawanmu? Tidak mencontoh yang baik gitu loh. Saya jawab ya, Olan. Kalimat kafir dalam bahasa Arab di Quran itu dari kalimat kafaro, Olan. Kafaro itu artinya cover, menutupi. Jadi menutupi. Nah, itu disebutnya kafaro, menutupi. Jadi kalau ada orang yang menutupi kebenaran itu disebutnya kafir. Itu, Olan. Bukan posisi seperti yang di Bible, kafaro itu dungu, bukan. Asli arti daripada kafaro itu menutupi, Olan. Bukan dungu, bukan bodoh, bukan. Itu loh. Tengok Ustadz kan dibilangnya tuh, tengok itu. Yesus suruh pakai daster biar nggak jadi bilang apa pakai kolor katanya. Kan kurang ajar itu kan agama kalian. Kalian sendiri yang bikin kami marah sama kalian loh. Kenapa harus dihujat kayak gitu? Udah, Olan. Jangan nyalahkan agamanya, salahkan oknumnya, Olan. Itu. Jangan bawa Tuhan orang. Kita punya kepercayaan masing-masingnya. Iya. Dan Olan tahu nggak? Ketika ada yoga masuk Islam, salah satu saudaranya Olan. Bukan berarti nggak ada, kami maksa, nggak perlu karena kami nggak butuh. Si mak lampir itu mempengaruhi dia, si nenek peot itu mempengaruhi dia, dipengaruhi adekku sama orang-orang itu ya, dipengaruhi dia sama si Jibril itu, sama si Zuma itu. Ya, sama si Fandi itu. Udah kurekod orang itu ya, makanya orang itu kurekod orang itu, kusuruh orang merekod dia. Kurang ajar itu. Jangan orang gitu keterpaksaan dibikin-bikin seperti itu. Nggak terima kami satu keluarga. Nggak terima kami. Buktinya si siapa namanya yoga itu saya selalu nasehatin. Yoga, ketika kamu atas keinginan kamu sendiri, kehendak kamu sendiri, nggak ada yang maksa untuk masuk Islam. Saat kamu mau belajar Islam, saya larang kamu itu sampai tidak melakukan kebaikan kepada saudara. Kamu harus tetap hormat sama orang tua, hormat sama saudara. Karena kalau kamu sampai nggak lebih baik, nggak jauh lebih baik kehidupan kamu nantinya, ya, maka saya yang katanya kamu guru kamu, nggak ridho sama kamu. Ketika kamu melakukan ngaku sebagai seorang muslim, maka jangan sampai ngelawan sama
kakak, sama saudara, sama orang tua, termasuk ibu, harus kamu semakin baik. Begitu, Olan. Jadi Olan iya usah loh Ustaz, enggak, iya, betul lah katamu itu kan. Ya Olan benar, saya terima itu kebaikanmu. Yoga tetap adikmu, Olan. Yoga tetap adikmu. Tidak ada itu di keluarga kami seperti itu. Kalau orang udah keluar dari agama kami, bukan saudara kami, najis untuk bertamu keluarga kami. Nggak bisa itu. Itu udah ada tertulis. Nggak bisa. Ya berarti artinya yang menabur kebencian di kitab sucinya Ya Olan. kalian lah yang menabur kebencian sama kami. Nggak ada kita menabur kebencian, Olan. Ya karena apa? Sedangkan itu aja kalian bilang mengucapkan Natal itu haram. Itu haram. Jadi bagaimana orang toleransi beragama kalian buat gitu loh? Enggak, kalau Olan nanya sama saya, Olan itu pas Natalan saya ucapin selamat Natal ya Bunda Olan, sukses Nah, selalu. itu kata si Zuma, kata si Mak Lampir, ya, kata si Jibril. Nggak boleh. Saya dengar itu. Ada orang bertanya, kawan saya bertanya, Pak Ustadz, Ibu, nanti kalau orang Natalan kita bilang mengucapkan selamat Natal, apakah itu boleh? Haram hukumnya, haram hukumnya. Kenapa seperti itu? Berarti terpecah belah NKRI kalian buat seperti itu kami. Jangan kayak gitu. Kan nanya sama mereka, nanya sama saya kan Olan. Kalau nanya sama saya, makanya saya tanya kamu Ustadz gitu loh. Karena kenapa ketika seperti itu? orang kalau udah ngomong dia ngomong selamat Natal, terus dia jadi kafir gitu, jadi Kristen. Terus kalau ada orang yang ijab kabul, bantu orang ijab kabul nikah, terus aku jadi nikah lagi gitu, kan nggak juga. Kita sudut pandang berbeda tentang fikih. Fikih itu sudut pandangnya berbeda, Bunda Olan, gitu loh. Jadi nggak ada tuh yang namanya gara-gara posisi ngucapin itu. Tanya, kan kita memiliki ilmu, kapasitas keilmuan itu kan beda-beda, Bunda Olan, gitu loh. Jadi kita nggak boleh gara-gara berbeda terus kita jadi musuhan. Nggak boleh, Olan. Kita lagi jalan berlima, jalan musuhan, tiba-tiba kita kecelakaan meninggal. Pun toh yang 4 itu pasti bantu kita kok. Kalau umpama maaf beribu maaf Bunda Olan, kalau Bunda Olan punya adik si Yoga, sejahat-jahatnya saya yakin Bunda Olan walaupun dibilang najisnya Yoga, kalau Yoga tuh lagi sakitnya, nggak mungkin di paling hati paling dalam manusia nggak ada miris melihat adiknya sakit. Masa nggak terbuka seperti ini? Di kitab suci kami, walaupun berbeda keyakinan, tetap harus menjaga yang namanya kehormatan posisi orang yang kafir. Walaupun ayahmu, ibumu, kakakmu berbeda keyakinan, haram, dosa ketika kamu tidak menghormati keluargamu. Masa cuma berarti saya sudah tahu jawabannya. Berarti gini, kalau orang selain bukan Islam berarti kafir kalian buat kan? Kan tadi saya bilang, Bunda Olan, kafir itu artinya menutupi. Kafir itu menutupi. Setiap orang yang menutupi daripada keislaman disebutnya kafir. Terus kalau orang masuk Islam baru itu surga milik kalian gitu? Surga itu hak prerogatifnya Tuhan, bukan hak prerogatifnya kami. Orang mau masuk surga atau neraka itu hak. Itu Bunda Olan. Jadi Bunda Olan mohon maaf. Saya saja mendidik si Yoga walaupun saya baru kenal Olan. Saya nggak pernah nyuruh untuk membenci kepada kakaknya, kepada ibunya. Saya bilang kamu dosa besar kalau ngelawan keluargamu. Tapi kalau urusan keimanan itu hak prerogatif masing-masing, nggak boleh dipaksa. Gitu. Kenapa ketika ada orang ngucapin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kenapa kau malah jadi kayak apa yang dia lakukan? Korupsi kah dia? Nyolong ayam kah dia? Kau gebuginnya dia? Ya karena itu sesat bagi kami gitu loh. Ketika orang punya keyakinan, ada yang nyembah patung, ada yang nyembah jangkrik, ada yang nyembah kerbau, ada yang nyembah manusia. Sekarang gini, ya, ada yang nyembah ini guru. Agamamu. Tunggu dulu, agamamu kan bilang. Tunggu, agamamu bilang kan kalau mengucapkan selamat hari Natal itu haram hukumnya. Kalau agama mengucapkan haleluya segala macam itu haram hukumnya. Bagaimana dengan kami mengucapkan yang kau bilang Muhammad itu rasul-rasul itu gitu loh? Ya haram juga bagi kami ucapannya seperti itu.
Ya itu kan tentang masalah, makanya toleransi kan ada batasannya Bunda Ola. Kita toleransi boleh, tapi jangan menjelekkan agama orang gitu, nggak boleh itu. Dari tadi kan saya bilang saya nggak pernah di komal saya menjelekkan keyakinan Bunda Olan. Ya makanya itu saya tanya kamu Ustadz, teman-temanmu saya bilang seperti si Jibril, si Zuma itu, si Mak Lampir Peot itu satu. Gitu. Saya tanya sama Bunda Olan. Bunda Olan, saya nasehatin si Yoga juga pernah datang ke komal saya bilang apa? Atur yang bisa kamu atur dan jangan atur yang nggak bisa kamu atur. Kira-kira menurut Bunda Olan bisa ngatur prasangkanya orang nggak kepada Olan? Bisa nggak? Ya bisa lah. Bisa nggak? Bisa. Oh, Bunda Olan bisa ngatur perasaannya orang sama Bunda Olan? Orang caci maki. Ya bisa lah, kalau saya berbuat baik, orang itu baik sama saya. Saya aja nggak bisa ngatur prasangkanya Bunda Olan sama saya. Ya itu makanya, karena kau tidak punya Tuhan. Tuhan tidak ada dalam dirimu. Ya, kalau Tuhan punya ada dalam dirimu, Tuhan itu bersama kita. Kita tahu gimana. Kau ngomong yang sopan sama ustadku ya. Dari tadi kita nyimak. Gak punya urusan aku sama kau. Kalau ngomong sama ustadku guruku. Gak punya urusan aku sama kau. Karena dibiarkan begini nih, semakin dibiarkan semakin ngelunjak. Gak punya urusan sama kau. Turunkan aja dulu. Dasar kau iblis. Kau yang iblis aja kau. Gak boleh lah. Turunkan aja Ustaz, turunkan aja ini. Lama-lama kita gak suka kalau ngomongnya gak sopan sama guru. Ya ini, ya Ustaz sudah baik-baik masih ngelunjak ini. Jangan dibiarkan gitu. Ulama kami, guru kami ya, jangan kurang ajar kau ibu betina. Kalau di kau sini mau kita ngomong, sebentar kau dengar di bawah. Kalau kau mau nuntut ademu, sebentar Tiara, ademu itu umurnya berapa? Hah? Ademu itu umurnya udah 20 ke atas. Dalam hukum tidak ada yang bisa mempengaruhi umur orang yang udah 21 tahun ke atas. Kau mau nuntut siapa bilang mempengaruhi lagi, dasar iblis betina kau. Lanjut Ustaz. Lanjut. Ya, jangan istighfar benda. Jangan Ustaz direndahkan kayak gitu. Saya tak terima. Apapun saya di depan. Iya, saya barisan depan membela Ustaz. Kalau dia bertanya baik-baik tak menjadi masalah. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ustaz dan Bunda di sini bahwa agama kita adalah yang paling baik karena apa? Ucapan umatnya atau pengikutnya adalah sopan dan beradab. Disinilah kita semua yang ada di roomnya Ustadz Muhammad Hanafi dan yang ada di luar mengamati bahwa kita beradab dan sopan. Mereka tidak beradab dan tidak sopan, itulah bisa dinilai. Ya, tadi gini mohon maaf, Ustaz, mohon maaf. Ya, Bunda Selen kan tadi di bawah ada tappingan. Woi, jangan keroyokan, woi. Saya jawab nih ya, yang bilang keroyokan. Orang, justru kami harus keroyok karena posisinya orang stres nggak bisa dipegang sendiri. Orang kalau lagi stres, itu harus dipegang, tangannya dipegang, yang kiri dipegang, kakinya dipegang, supaya nggak berontak. Itu loh. Betul Ustaz. Nah, jadi mohon maaf, jangan malah dibilang, "Oh, Ustaz Hanafi keroyokan." Orang stres dikeroyokin. Memang ini bunda-bunda mohon maaf Ustadz. Memang harus diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan pendapat. Karena disitulah nanti kita bisa menilai siapa dia dan bagaimana beragama dia. Udah dinilai dari tadi Bu Silent. Kita di sini udah pada diem, kasih kesempatan. Ustadz kita pun jawabnya udah lembut, tapi kan ya bahasanya sudah semakin gak baik buat guru kita. Makin dibiarkan makin ngelunjak. Begitu Bu Silent. Sebenarnya tadi Bunda Ustadz kalau ada tamu yang seperti itu suruh buka on cam. Jadi biar tahu tuh siapa sebenarnya. Takut saya Bunda Silam. Bunda, sama. Masya Allah. Saya juga Ustadz saya juga geram karena Ustadz selama ini juga kami mohon maaf sekali kita aja belajar santun dan belajar adab kepada guru. Yang saya nggak terima tadi Mbak, naik darah saya tuh dibilangnya Ustadz Hanafi tidak punya Tuhan. Itu memang pukimak juga manusia gitu. Iblis. Iya, izin sekali lagi Pak Ustadz. Saya mau berbicara sebentar Masya Allah. Izin ya. Silakan Bang. Ya, semoga aja setelah mendengarkan Ustadz Muhammad Hanafi dia mendapatkan hidayah. Insya Allah seperti itu.
Amin, amin. Bentar ya Bunda Thailand, ada yang mau bicara. Ya lanjut Pak Said. Anggap aja itu anugerah buat diri kita untuk melatih dalam kesabaran. Jadi jangan mempunyai asumsi yang akan lisan kita terucap yang tidak seharusnya diucapkan, didengarkan di publik. Jadi kalau memang itu tidak mempunyai istilahnya kata-kata yang tidak seharusnya diucapkan, cukup diturunin aja, dilanjutkan apa yang awalnya untuk di ruangan sini, jadi biar tidak menjadikan asumsi hal-hal yang akan menambah dosa dalam diri kita. Jadi kalau memang udah